4 hari telat. Oke, saya dari mana nih? Ondan Purnomo nama Pak dari ULP di PAI. Dari PAI ya? Itu Pak. Oke. 4 hari telat dicabut. Pak hari telat dicabut Pak. Kebijakan dari? Kebijakan dari PLN. Itu 4 hari bulan Agustus. Iya. Oke. Viral petugas PLN sebut telat bayar listrik 4 hari langsung dicabut, begini aturannya. Tengah ramai sebuah video, detik-detik seorang pria yang mengaku petugas PLN datang ke rumah pelanggannya untuk memutus aliran listrik. Hal itu kini ramai usai diunggah oleh akun Instagram @undercover.id pada Senin 28 Agustus lalu. Pada video menuliskan laporan masyarakat tagihan PLN baru telat 4 hari langsung dicabut. Pria yang berseragam petugas PLN itu mengaku bernama Bambang Purnomo dan menyebut jika berasal dari PLN Unit Layanan Pelanggan Rifai. Bambang menuturkan jika ia datang ke sana dikarenakan perekam video sudah 4 hari telat melakukan pembayaran listrik. Perekam video sempat menanyakan kebijakan tersebut dari mana, lantas pria itu menyebut jika itu merupakan kebijakan dari PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad. Video kali ini akan membahas pentingnya memasang PLTS atau panel surya. Yang saya tekankan di sini adalah kemandirian energi. Jadi kita tidak tergantung 100% dengan PLN. Tentunya kita memiliki kemandirian energi, setidaknya ketika terjadi gangguan PLN, listrik di rumah kita tidak ikut mati. Itu salah satu yang saya angkat dalam tema video kali ini. Seperti sering saya tayangkan di video-video saya, bahwasanya ketika saya sudah memiliki PLTS atau memasang panel surya di rumah, ketika terjadi gangguan listrik PLN, ini saya contohkan, ini MCB-nya saya matikan dan listrik di rumah ini tidak ikut mati, tetap menyala. Ini kolam koi, terus kebutuhan lain tentang listrik. Kebutuhan listrik di rumah ini tetap tersuplai dari PLTS. Tentunya ini adalah suatu bentuk kemandirian energi. Kita tidak tergantung dengan listrik PLN. Pasti ada yang komentar PLTS mahal. Nah, ini saya tunjukkan PLTS saya cuma 6.698.000. Waktu itu pun masih ada part yang mubadir karena saya salah beli, ini bebannya kecil. Cuma 97 watt. Ini cukup untuk sekedar lampu. Ini masih proses pembuatan dan belum sempurna. Ini sudah di-upgrade waktu itu PLTS saya ini sudah sekitar mungkin 15 juta ini. Ini sudah cukup untuk 24 jam untuk sekedar lampu-lampu saja. Tapi kalau kulkas dimasukkan, terus yang lainnya itu kulkas saja kalau kulkas dimasukkan itu enggak sampai 24 jam. Setidaknya kalau untuk lampu ini sudah lebih dari cukup. Dengan dana kisaran paling 15 juta itu sudah cukup untuk sekedar lampu. Nah, ini harus tahu diri karena baterainya sedikit atau kecil, panel suryanya juga kecil, ya setidaknya untuk beban-beban lampu ini sudah cukup. Jadi kita tidak pernah mati lampu hanya dengan PLTS yang kecil sekedar untuk lampu. Nggak harus mahal. Kalau yang mahal itu biasanya adalah ambisi kita. Pinginnya mesin cuci dimasukkan, kulkas dimasukkan, dan peralatan-peralatan lain, terutama apalagi kompor induksi. Itu yang membuat jadi mahal. Sebenarnya PLTS itu bisa murah. Jadi sebenarnya PLTS itu murah. Ini saya habis 55 juta ini selama 2 tahun saya cicil. Jadi biarpun ini banyak, tapi ini saya belinya bertahap. Yang mahal-mahal itu kan dulu pertama itu harganya 4 juta, 2 itu kan 8 juta. Lah ini saya pun belinya bertahap. Nggak ujuk-ujuk ini, duitnya nggak punya. Saya belinya itu secara bertahap selama 2 tahun. Akhirnya saya akumulasi semuanya, saya total itu habisnya 55 juta. Jadi tapi kalau untuk sekedar lampu saja ini nggak sampai. Ini sudah kebutuhan saya ini semuanya kebutuhan listrik di rumah, dari kulkas, kompor induksi, terus TV dan semuanya pokoknya PLN-nya itu hampir nggak dipakai sama sekali kalau cuaca bagus. PLN-nya dipakai kalau cuaca lagi mendung atau hujan. Tapi kalau untuk sekedar lampu saja, sekedar untuk kemandirian energi itu mungkin 5 juta itu cukup, nggak perlu mahal-mahal. Setidaknya kita itu tidak pernah mengalami gangguan listrik, misalnya PLN listriknya mati.
terutama musim hujan itu sering sekali. Itu 5 juta atau 7 juta itu sudah cukup. Dulu saya pertama masang itu cuma pakai UPS yang untuk komputer itu. Apa yang mahal dari PLTS? Yang mahal dari sebuah PLTS adalah ambisinya. Ambisi kita untuk menggantikan PLN. Mungkin karena kita tersinggung sama PLN, kita diputuskan sementara, diputuskan selamanya sama PLN, atau kita kena denda karena telat bayar, atau kita kena tindakan P2TL karena mungkin ada pelanggaran atau kesalahan teknis. Yang kita itu akhirnya berambisi dendam dengan PLN yang ingin menggantikan PLN, ingin tidak pakai PLN sama sekali. Itulah yang membuat mahal. Sebenarnya kalau kita cukupkan hanya untuk sekedar lampu atau untuk kebutuhan listrik, sekedar backup kebutuhan listrik, itu sebenarnya PLTS itu murah, nggak pakai mahal. Sampai di sini menurut pendapat para pemirsa itu bagaimana? Atau mau rombongan demo ke PLN karena 4 hari diputus, telat bayar 4 hari diputus, atau ingin memiliki kemandirian energi memasang PLTS seperti saya. Dan di sini juga mungkin ada kesulitan, terutama ketika kita menggunakannya sistemnya on grid. Tapi kalau punya saya ini sistemnya off grid. Jadi kita tidak punya ikatan dengan PLN, beda sama on grid. Saran saya kalau mau pasanglah yang off grid atau hybrid. Kalau kita masang PLTS secara off grid, kita tidak perlu izin ke PLN. Yang memerlukan izin ke PLN dan kita terikat aturan, kita harus mengurus SLO, kita harus punya NPWP, kita harus punya NIDI, punya aturan, banyak sekali aturan-aturan atau persyaratan yang harus kita penuhi itu kalau kita memakainya sistemnya on grid. Kalau yang sistem off grid seperti ini punya saya ini, saya tidak punya kontrak dengan PLN dan saya tidak perlu izin ke PLN. Ini lebih mudah dan lebih murah dan prosesnya lebih gampang. Untuk ilmunya bisa kita cari di YouTube atau di grup Facebook Panel Surya. Di sana banyak anggota komunitas yang memasang PLTS secara mandiri. Ini semuanya saya pasang sendiri. Saya tidak melibatkan tukang atau bantuan orang lain. Menurut rekan-rekan bagaimana? Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, ada komentar, tinggal ketik di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai informasi, saya itu belajarnya di grup Panel Surya, ini sebuah grup Facebook. Mungkin ada yang ikut belajar, silakan bergabung di grup ini. Nah, saya bukan admin, saya cuma numpang belajar di situ cara memasang panel surya sendiri. Banyak rekan-rekan di situ yang sama memasang panel surya sendiri tanpa bantuan tukang. Terima kasih.